pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Suharno SPDI 221700225, nomor peserta PPG 7208955042. Saat ini saya adalah guru pendidikan agama Islam SDN 4 Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2022. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan mengadakan atau melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas pada ujian kinerja. Kepada dosen pembimbing, saya memohon apabila ada kekurangan untuk diberikan bimbingan supaya lebih sempurna pada masa yang akan datang. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri siapa? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat.
kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali setelah beberapa waktu yang lalu kita libur semester 1. Akhirnya hari ini kita aktif kembali sekolah untuk persiapan semester 2. Salawat beserta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad SAW beserta ahli keluarga, sahabat dan seluruh umat sekalian. Sebelum kita melanjutkan pelajaran di semester 2 ini, Pak Guru ingin mengecek kehadiran kita semua. Silakan didengarkan. Pak Guru akan menyebutkan satu persatu nama. Ahmad Ansar Firdaus, Hadir. Al-Farel, Hadir. Abdul Syafiq, Hadir. Andrean Putra Pratama, Azizi Putra Pratama, Hadir. Zakwan Muhammad, Hadir. Jordi Farlesuno, Hadir. Khairul Azam Putra, Hadir. Muhammad Anugrah, Hadir. Muhammad Fadel Praditya, Hadir. Muhammad Rizki, Hadir. Muhammad Rafki, Hadir. Muhammad Ezza, Raditya Jufri, Hadir. Said Faki Maulana Putra, Hadir. Citra El, Hadir. Fitri Darmayanti Masita, Hadir. Hanifah, Nurjihan Ramadhani, Hadir. Saskia Febrianti Wijaya, Hadir. Syakira Arahma, Hadir. Alhamdulillah hadir semua pada hari ini. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pada hari ini kita melanjutkan pelajaran untuk persiapan semester 2 Pendidikan Agama Islam. Sebelum itu Pak Guru ingin menyampaikan dan mengingatkan juga untuk kelas 6 kalian sudah persiapan untuk ujian terakhir di kelas 6 ini. Sebentar lagi kalian akan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMP. Untuk itu Pak Guru mengingatkan jangan sampai bermain-main di dalam belajar. Seriuslah untuk belajar. Sebab jika tidak lulus nanti di depan ini, otomatis kalian akan menunggu lagi 1 tahun yang akan datang, menunggu kelas 5 yang baru naik ke kelas 6. Tentu saja kalian tidak menginginkan itu. Jadi seriuslah belajar dan kita mulai pembelajaran hari ini Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 dengan pelajaran 6 indahnya saling membantu dan hidup rukun. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Di sini apa maksudnya indahnya saling membantu? Tentu saja kita ketahui bersama. Di dalam kehidupan sosial kita tidak bisa hidup sendiri. Ada yang bisa hidup sendiri? Tidak ada yang bisa hidup sendiri. Kita hidup di tengah-tengah orang banyak. Apa alasannya? Karena ini tadi.
Ketika kita mengangkat sesuatu beban yang berat, kita tidak bisa mengangkatnya sendiri. Kita minta bantuan sama siapa? Sama orang lain. Kita berbicara, tidak bisa bicara sendiri. Harus ada lawan bicara, harus ada teman kita. Ketika kita bicara sendiri, di situ kita akan dicap bahwa kita tidak normal. Kita butuh orang lain untuk bisa menjadi lawan bicara kita. Kemudian hidup rukun. Apa itu hidup rukun? Hidup yang penuh dengan kedamaian, tidak saling ganggu, tentram hidup kita. Ya, tidak ada perkelahian, tidak ada persoalan apapun. Hidup rukun. Tidak ada persoalan beda agama. Saya Islam, dia Kristen, tidak boleh tinggal di sini. Tidak boleh. Berdampingan hidup kita, saling membutuhkan. Itu yang disebut dengan hidup rukun. Dan hari ini kita mulai semester 2 atau persiapan pembelajaran semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 yang kemarin kita lanjutkan di tahun 2023 ini. Yang kita pelajari hari ini adalah kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Kompetensi dasar. Apa yang diharapkan dari pembelajaran ini untuk siswa kelas 6? Ada yang disebut dengan kompetensi dasar. Setelah mempelajari pembelajaran ini, kalian diharapkan mengetahui kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dengan benar. Ini yang perlu kita pelajari hari ini. Dan kalian semua harus mengetahui kandungannya setelah mempelajari. Tujuan pembelajaran ada 2. Dalam mempelajari surah Al-Maidah ayat 2, tujuan pembelajaran yang ini dicapai ada 2. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 2 dengan benar. Yang kedua, menguraikan contoh-contoh perilaku toleran dan simpati sebagai implementasi Quran surah Al-Maidah ayat 2 dengan benar. Apa itu perilaku toleran? Kalian tahu? Toleran. Ada yang disebut dengan toleransi. Apa itu toleransi? Saling menerima. Toleransi atau saling memberikan kesempatan kepada orang lain. Itu toleran. Ada yang berteman dengan agama selain Islam? Ada tidak? Nah, kita hidup toleran. Dia hari Minggu pergi ke gereja, kita ke masjid juga hari Jumat, dia berikan juga kesempatan. Itu yang disebut dengan toleransi. Selanjutnya, apa manfaat Quran surah Al-Maidah ayat 2 di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini kehidupan kita sehari-hari. Apa manfaatnya Quran surah Al-Maidah ini ayat 2? Nah, di sini dijelaskan surah Al-Maidah ayat 2 mengajarkan kepada umat Islam kebaikan yang dikerjakan secara bersama akan berdampak lebih besar pula. Sebab pekerjaan yang dikerjakan dengan gotong royong mempunyai spirit kebersamaan yang kuat hingga dampaknya tersebut semakin cepat menyebar luas. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita kerjasama. Ini pesan atau manfaat Quran surah Al-Maidah ayat 2 di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang sering membantu orang? Sering ya? Sering ya? Paling parah itu, bukan paling parah. Paling ringan itu kita bantu dengan doa. Kalau kita masih kuat, kita bantu dengan tenaga. Tidak mampu dengan tenaga karena terlalu berat, minimal dengan semangat. Dengan semangat, dengan kata-kata kita, penyemangat. Makanya orang ketika dapat masalah, kita berikan semangat dengan lisan kita. Ya? Jadi secara bersama akan berdampak lebih besar. Kalau kita kerjasama dalam bidang apapun, dalam segi kehidupan apapun, apabila kita bekerja sama, maka hasilnya pun akan semakin besar. Dan kebaikan yang kita laksanakan secara bersama-sama akan menyebar luas di dalam kehidupan kita
masyarakat. Kehidupan bermasyarakat di sekolah dan kehidupan bermasyarakat di tempat tinggal kita masing-masing. Di sini kita akan mempelajari kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Siapa yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Siapa yang sudah Al-Quran besar? Pasti bisa ya? Atau dengarkan bapak baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama wala hadaya wala qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fasqalu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Jelas ya? Jelas. Itu adalah Al-Maidah ayat 2. Apa arti dari Al-Maidah ayat 2? Wahai orang-orang yang beriman. Atau kita baca sama-sama, boleh. 1, 2, 3. Wahai orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman ini? Sekarang mari kita sama-sama melihat arti dari surah Al-Maidah ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Sebentar nanti kita jelaskan. Jangan mengganggu hadiyu. Apa itu hadiyu? Hewan-hewan kurban dan halail, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan juga mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhan. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Janganlah sampai kebencianmu kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengajarkan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan. Ini makna dari Quran surah Al-Maidah ayat 2. Sekarang mari kita lihat penjelasannya. Silakan dilihat di depan. Menurut riwayat Ibnu Juraij dan Ikrimah bahwa seorang bernama Al-Hutam Al-Bakri datang ke Madinah dengan unta membawa bahan makanan. Setelah dijualnya makanan itu, dia menjumpai Nabi, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, lalu membaiat dirinya masuk
Islam. Jadi ketemu dengan Nabi, dia datang ke Madinah dan menyatakan diri masuk agama Islam. Setelah ia pergi, berpaling pergi, Nabi memperhatikannya seraya bersabda kepada para sahabatnya. Dia datang kepada saya dengan wajah orang yang berdusta dan berpaling pergi membelakangi saya seperti menipu. Ternyata tadi kalau utama kafir itu cuma pura-pura masuk Islam. Datang ke Madinah, ketemu Nabi, pura-pura masuk Islam. Nabi Muhammad yang mau bohongi. Tidak bisa dibohongi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu ada malaikat Jibril yang kasih tahu. Itu orang membohong. Ya, dia dusta di hadapanmu, kemudian setelah dia pergi dia menjadi penipu. Setelah Al-Hutam tiba di Yamamah, ke kampungnya dia pulang ke kampung. Sampai di sana dia murtad pulang, keluar dari Islam. Lalu ia murtad dari Islam. Berikutnya pada bulan Zulkaidah, ia keluar lagi dengan bertanya hendak menjual barang makanan ke Mekah. Nah, tadi ke Madinah. Pulang ke kampung, masuk agamanya kembali, murtad. Dia mau keluar lagi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah lagi. Tatkala para sahabat Nabi mendengar berita ini, ketika sahabat Nabi mendengar berita bahwa Al-Hutam pergi ke Mekah, beberapa orang dari golongan Muhajirin dan Ansar bersiap keluar untuk menghajarnya di tengah jalan. Karena sahabat ini jengkel lihat Al-Hutam itu. Bayangkan pulang-pulang masuk Islam. Dengar kabar ke Mekah, sahabat geram. Mau dihajar ini. Maka turunlah ayat yang kedua ini. Akhirnya mereka tidak jadi melakukannya. Nah, bayangkan. Mereka marah sama Al-Hutam, ingin menghajar, tiba-tiba turun Quran surah Al-Maidah. Ini penyebabnya Al-Maidah itu. Dan jangan orang baca bukit orang kita pukul dia, jangan. Karena Al-Maidah larang itu. Bukan Al-Maidah ya. Quran surah Al-Maidah. Quran surah Al-Maidah yang melarang itu. Dia boleh pukul orang. Paham? Selanjutnya, pada ayat kedua ini, nah ini masih tetap kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 2. Pada ayat kedua ini Allah menerangkan kepada orang-orang yang beriman 5 larangan penting yang tidak boleh dilanggar. Di dalam Quran surah Al-Maidah ada 5 larangan penting yang tidak boleh kita langgar. Apa yang pertama? Melanggar larangan Allah, yaitu melanggar amalan dan ketentuan yang ditetapkan Allah dalam ibadah, haji dan lain. Tidak boleh kita melanggar itu. Yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak boleh dilanggar. Ada ayat yang pertama atau penjelasan atau 5 larangan yang tidak boleh kita langgar. Melanggar larangan Allah, yaitu melanggar amalan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh kita langgar yang sudah ditetapkan oleh Allah, terus kita melanggarnya, tidak boleh. Yang kedua, melanggar kehormatan bulan haram. Tadi di ayat yang sebelumnya, di situ disampaikan bulan haram. Mana bulan haram? Nah, ini melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Yang mana bulan-bulan haram itu? Yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, dan dilarang pada bulan-bulan tersebut berperang, kecuali membela diri karena diserang. Seperti itu. Ya, jadi di bulan-bulan yang disebutkan ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, tidak boleh kita berperang di sana. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, mengganggu binatang-binatang hadir. Yang mana itu binatang hadir? Yaitu onta, lembu, dan sejenisnya. Kambing, biri-biri, dan sejenisnya yang dihadiahkan kepada Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kandungan dari Quran surah Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga, yang keempat, mengganggu falaid, yaitu binatang-binatang haji atau kurban yang sudah dikarungi dengan tali, yang sudah
apa seperti sapi sudah dipasang tali, ya itu tidak boleh dilakukan pada zaman itu, tidak boleh dilakukan karena merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menghalangi dan mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah. Orang pergi naik haji dihalangi pada saat itu, ya itu dilanggar. Ada yang melanggar seperti itu. Orang Quraisy yang tidak mengizinkan orang-orang untuk berhaji karena menganggap bahwa itu melanggar ketentuan agama mereka. Kandungan Quran Surah Al-Maidah selanjutnya ayatnya menjelaskan bahwa kalau sudah tahallul ini dalam ibadah haji, ada keluarganya yang haji. Ada tidak? Ada? Jika yang disebut dengan tahallul, sesudah selesai mengerjakan ibadah haji atau umrah, dibolehkan berwudu di luar tanah haram. Jadi dulu boleh berwudu, tapi di luar tanah haram, yaitu masih di Madinah dan Makkah. Dan setelah itu orang-orang kafir tidak boleh masuk tanah haram. Kemudian bahagian terakhir dari ayat ini mewajibkan orang-orang mukmin tolong menolong. Ini di kalangan kita di masyarakat masih ada tidak? Orang tolong menolong. Masih ada ya? Ada. Kalau ada pesta, ada yang datang membantu. Apalagi kalau yang di kampung-kampung, itu masih ada tradisi seperti itu. Kalau sudah mendekat pesta, cari kayu api, bikin sambungan salua di depan, di belakang dan seterusnya. Itu masih ada. Tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian contoh-contoh perilaku toleran. Nah ini tadi yang kita bahas di depan. Apa itu toleran? Menghargai orang lain, memberikan kesempatan beribadah kepada orang lain. Itu toleran. Ada contohnya, ada 3. Pertama, bertawakal kepada Allah atas semua yang telah ditetapkan. Bertawakal kepada Allah atas semua yang telah ditetapkan oleh Allah. Contoh, ditentukan oleh Allah kita hitam kulitnya. Hitam kulitnya. Apakah kita boleh menuntut kepada Allah supaya jadi putih? Tidak. Tidak usah. Terima saja. Memang ini harus sudah. Sepertinya ada. Pendek. Apakah boleh kita katakan ya Allah saya pendek? Boleh kasih tinggi saya sedikit? Boleh tidak? Hari ini katakan bertawakal kepada Allah tadi. Kalau sudah menegakkan seperti ini, bertawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang kedua, perhatikan, selalu menolong orang lain dalam hal kebaikan. Kalau orang berbuat salah, kita apa? Menolong. Kita tegur dia. Itu sama halnya menolong orang. Betul tidak? Kalau dia salah kita tegur, kita tolong dia supaya tidak terus-menerus salah. Jangan dia berbuat salah kita biarkan terus, jangan. Tidak boleh seperti itu. Yang berikutnya, tidak mengganggu orang lain yang berkunjung ke Baitullah. Bukan cuma ke Baitullah, bukan cuma ke Mekah, ke Madinah. Orang ke masjid jangan dilarang. Orang ke gereja jangan dilarang. Nah itu beribadah lakum di maupun balik. Silakan. Tidak boleh kita ganggu. Nah, berikutnya, tolong menolong seperti apa yang dimaksud? Tolong menolong dalam kebaikan merupakan salah satu dari sekian banyak perilaku terpuji. Tolong menolong dalam kebaikan membuat hidup menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Orang yang suka menolong orang lain itu hatinya tentram. Dan tiba kita pada ujung pembelajaran. Insya Allah apa yang kita pelajari tadi kita bisa mudah-mudahan kembali
Insya Allah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.